mau Natal ya. Banyak yang udah pakai baju merah-merah gitu ya. Dalam sebulan ini temanya adalah tentang ketekunan ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bertekun di dalam iman gitu ya. Kita baca dulu di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, jadi firman ini mengenai hidup kita adalah sebuah perlombaan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan seperti ini, Paulus ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi perlombaan iman ini adalah perlombaan iman kepada Tuhan Yesus. Seperti Paulus, dia mengakhiri pertandingan perlombaan dalam kehidupannya sampai garis akhir dia memelihara iman. Begitu pula Paulus juga mengingatkan kita, Tuhan mengingatkan kita. Mari kita semua sama-sama setia sampai akhir dalam iman kita kepada Tuhan, dalam perlombaan ini agar kita juga menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Dan dalam perlombaan ini, ya kalau saudara melihat perlombaan ini ada atlet, ya biasanya atlet yang ikut berlomba. Nah atlet itu kalau dalam perlombaan, dia akan tekun di dalam melatih kehidupannya. Kalau dia nggak tekun, dia nggak akan bisa sampai menyelesaikan garis akhir. Benar ya? Jadi seorang atlet dia akan menjaga makanannya, menjaga stamina tubuhnya, menjaga istirahatnya, menjaga otot-ototnya gitu yang gak boleh kurang tidur juga gitu. Mungkin makannya harus banyak putih telur atau apa. Seorang atlet menjaga tekun melatih otot-ototnya. Bahkan jangan-jangan dia dipersiapkan sejak kecil, dia sudah mempersiapkan hidupnya untuk dia boleh tekun sampai dia berlomba, sampai dia garis finish. Ya seorang atlet dia tidak akan di tengah jalan lagi dalam perlombaan pertandingan, dia berhenti di tengah jalan. Dia waktu dia berhenti menyerah di tengah jalan, dia tidak akan mendapat kemenangan. Benar ya, dia tidak akan mendapat juara, dia tidak akan mendapat piala. Seorang atlet yang dikirim mungkin dari negara mana atau dari daerah mana, dia akan dengan tekun, dia tidak pernah akan di tengah jalan, dia berhenti. Never quit, tidak pernah menyerah. Seperti itu juga Tuhan ingatkan kita sebagai anak Tuhan, ya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, di dalam Tuhan Yesus, mari kita mempertahankan iman kita terus sampai akhir. Jangan di tengah jalan kita melepaskan iman kita. Tapi kita harus sungguh-sungguh menjaga tekun, mempertahankan tekun, memeliharanya. Untuk kita juga sampai garis finish dan kita juga akan mendapat mahkota yang Tuhan janjikan. Seperti Paulus dapat mahkota, kita pun dapat mahkota. Ya di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, di firman Tuhan ini dibilang gini, bukan itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Ini salah baca apa enggak nih saudara? Coba dicek masing-masing. Apakah Alkitab kita salah? Apakah penulisannya salah? Masa dalam kesengsaraan kita bermegah? Biasanya orang bermegah bersuka cita, biasanya itu dalam sukses, diberkati. Sukses, oh nyaman, baik semua. Wow kita masih bersuka cita, bermegah itu bersuka cita. Ya Tuhan ingatkan kita malah bermegah, kita suka cita dalam kesengsaraan. Tuhan ingatkan kita, kok bisa ya? Disuruh sukacita tapi dalam kesengsaraan. Biasanya tuh kita bersukacita saat semuanya everything is okay. Sehat, diberkati, harta berlimpah-limpah misal. Gak ada utang misal gitu ya. Semuanya anak-anak baik, hubungan semua baik, gak ada masalah apa segala. Itu kita bersukacita. Tapi tiba-tiba kalau ada kesengsaraan, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita tidak bisa bersukacita. Seringkali kita malah kesal sama Tuhan. Masalah, kok kita dikasih masalah? Udah rajin gereja, udah doa sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh. Kok ada masalah terjadi dalam kehidupan kita? Ada kalanya seringkali
kita melihat kesengsaraan itu kita tidak bersuka cita. Ya tapi Tuhan ajarin kita bersuka cita dalam kesengsaraan. Kok bisa begitu? Gitu ya, karena dia bilang gini, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan cuman bisa didapat saat ada masalah, saat ada problema. Tapi ini saya mau garis bawahi, masalah yang terjadi ini bukannya masalah yang kita buat sendiri. Contoh, ada ayam tetangga, langsung kita ambil, kita bawa lari. Langsungnya hasil kejar kita, digebukin kita gitu ya. Begitu itu kita, ini memang kesengsaraan yang dari Tuhan. Makasih Tuhan, ini kesengsaraan harus saya tanggung. Lah, bukan itu ya, kesengsaraan itu adalah masalah, problema yang pergumulan yang datang sebenarnya kita sedang sungguh-sungguh cari Tuhan, kita sedang sungguh-sungguh tekun gitu ya. Sungguh-sungguh mempertahankan iman kita, tiba-tiba masalah datang. Pergumulan datang, tidak diundang. Udah gak ngetok pintu lagi, langsung jebret, masuk. Itu masalah gitu ya. Dan Tuhan ingatkan kita saat kesengsaraan itu datang, itu menimbulkan tekun. Kalau misalnya, contoh, misal ya, buat keluarga misalnya gitu. Everything is okay misal, ada kalanya nggak tekun berdoa bersama. Tapi kalau misal di dalam sebuah keluarga ada masalah, mungkin keuangan yang berat, misalnya atau kesehatan, ada mungkin orang tuanya atau siapa yang sakit, akan tekun berdoa bersama-sama. Seringkali kalau everything is okay, seringkali kita suka lupa tekun iman kita kepada Tuhan. Seringkali, kalau lagi misalnya kita belum punya mobil contoh, dan kemudian waktu kita nggak punya mobil, kita kayak Tuhan berikan mobil untuk saya bisa transport misalnya. Saya bisa melayani pakai mobil apa contoh. Tapi tiba-tiba gitu misalnya dikasih mobil, bisa-bisa kita, loh kok nggak ibadah, kok nggak datang ke gereja? Iya sedang memberikan kijang kita merumput, itu merumput di puncak gitu ya. Sedang mau makan rumput misal gitu. Ada kalanya ya seringkali waktu everything is okay, seringkali kita lupa dengan ketekunan. Doa mungkin waktu tidak terjadi semuanya kita sungguh-sungguh doa dari pagi jam 3, jam 4. Tapi gitu, semuanya baik-baik aja, seringkali lupa. Bolong-bolong, mulai ibadah, boleh ke mall, boleh ke ibadah, boleh sekali. Jadi gak tekun lagi. Ada kalanya tuh ketekunan kita mendapatkan pada waktu apa? Ada masalah. Jadi masalah itu sebenarnya suatu kesempatan yang diizinkan untuk apa? Untuk kita jadi tekun. Masalah itu diizinkan adalah suatu kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Masalah itu seringkali akan membuktikan apakah iman kita ini kuat di dalam Tuhan atau enggak. Kalau misalnya tanpa masalah, seringkali kita mengasihi Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya gitu ya. Tapi gitu ada masalah, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mempertahankan iman kita? Atau dengan mudahnya, enggak Yesus-Yesusan lagi, enggak gereja-gerejaan lagi, enggak ibadah-ibadah lagi, enggak pelayanan-pelayanan lagi. Apa ini saya udah capek sana sini melayani sungguh-sungguh baru kasih waktu apa. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kita dengan mudahnya melepaskan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sedangkan yang firman Tuhan bilang tadi, atlet yang bisa sampai garis finish adalah dia yang tekun. Tekun tidak pernah menyerah di tengah jalan. Dan Tuhan ingatkan kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Waktu kita tekun, ada masalah, nggak ada masalah, terus tekun. Terus tekun, lakukan firman Tuhan, terus tekun. Tekun baca Alkitab, terus tekun doa. Bangun kerohanian kita, bangun manusia rohani kita, tekun. Terus doa, pujian, penyembahan, baca firman. Tekun melakukan firman Tuhan, tekun mempertahankan iman, menjaga iman. Terus tekun, pada waktu ada masalah, tidak ada masalah, kita terus menjaga. Dan pada saat ada masalah, kita akan tahan uji. Nah sama seperti kalau di Alkitab sering kali digambarkan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu dan satu lagi di atas pasir. Seorang yang tekun itu seperti dia membangun rumah di atas batu. Di firman Tuhan bilang orang itu menggali dalam-dalam. Kalau saudara lihat rumah yang dari di batu tuh di bawah. Tempatnya di bawah banget. Di atas pasir. Jadi kalau orang yang gak sungguh-sungguh tekun melakukan firman Tuhan tiap hari, doa tiap hari, baca firman Tuhan tiap hari, ibadah tiap minggu, sungguh-sungguh gitu ya. Kalau kita nggak tekun, kita sekali-sekali. Doa sekali-sekali. Kali doa, sekali bolong. Baca firman sekali-sekali. Kali baca, sekali bolong. Ibadah sekali-sekali. Kali datang, sekali ke mall gitu ya.
Dan kalau Tuhan ingatkan, kalau misalnya kita nggak tekun, kita nggak menggali dalam-dalam, tekun itu menggali dalam-dalam sampai ke dasar, sampai dasar batu. Kalau kita cuma bangun di pasir, akibatnya apa? Pada waktu badainya terjadi, dua rumah itu kena badai. Tapi yang satu, yang di atas batu nggak kenapa-napa. Tapi yang di pasir hancur, rusak, hebat kerusakannya. Hancur berantakan. Padahal sama-sama kena badai. Bisa aja yang di pasir, Tuhan jahat. Kenapa ini rumah saya hancur? Padahal kalau dia nengok ke sebelahnya, yang di atas batu, gak kenapa-napa. Sama-sama badainya. Jadi orang yang tekun, dia akan tahan uji. Sama seperti orang yang anak sekolah. Misalnya anak sekolah dia belajar dengan tekun. Ada temennya males-malesan. Dia belajar, dia tekun. Dia yang ini bolos, ntar main game, ntar pergi ke mall, sekolah enggak. Yang ini tekun, belajar, yang sama. Akhir-akhirnya pas lagi ujian datang, yang lulus siapa? Yang rajin, yang tekun terus menerus. Tapi kalau yang nggak tekun, dia pasti nggak akan lulus, dia tidak akan tahan uji. Sama seperti itu, Tuhan ingatkan kita, mari kita tekun jaga iman kita, pelihara iman kita. Mari kita tekun melakukan kehendak Tuhan, mari kita tekun taat sama firman Tuhan, mari kita tekun baca firman, mari kita tekun untuk doa setiap hari. Kalau misalnya kita di dalam misalnya contoh gitu ya, pekerjaan kita adalah seperti emas atau perak atau kayu atau jerami, itu ketahuan saat apa? Saat api itu datang. Selama mungkin api itu nggak datang, mungkin masalah itu nggak ada terjadi, semuanya baik. Sepertinya semuanya emas gitu ya. Wih, semuanya kuning, ting 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 ting. Ternyata yang ini emas beneran, yang ini emas KW-an gitu, emas yang cuman kuningan biasa. Yang ini ternyata kayu yang dicat emas gitu ya. Yang ini mungkin jerami yang kena sinar matahari keemas-emasan gitu ya. Jadi ternyata kalau kita bisa tahu kita tahan uji apa enggak waktu kita tekun saat badai itu datang, kita akan jadi tahan uji. Nah, tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan bilang gini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Tuhan kasih kita nih, habis kita tahan uji, dia bilang tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau seorang anak siswa, dia udah belajar sungguh-sungguh, lulus ujian, gitu ya, dia lulus ujian. Waktu dia lulus ujian, dia akan punya pengharapan dong. Dia lulus, artinya apa? Dia pasti akan memperoleh kemenangan. Dia akan pasti naik kelas. Kalau kita tahan uji, kita punya pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Waktu kita tahan uji, waktu masalah datang dan kita sungguh-sungguh terus bisa tahan uji, pengharapan yang dari Tuhan, rancangan-rancangan yang terbaik yang dari Tuhan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita akan keluar sebagai pemenang dalam mempertahankan iman kita dalam setiap masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi masalah itu sekali lagi, masalah itu sebenarnya untuk mendidik kita. Masalah untuk mendidik kita mungkin beberapa hal. Yaitu apakah iman kita sungguh-sungguh kuat gak? Membuktikan sungguh-sungguh kuat gak dalam Tuhan? Gitu. Jadi Tuhan ingatkan kita. Ya di dalam pengharapan itu tidak mengecewakan. Yang mengerti kata amin. Jadi seringkali kenapa kita kalau mengikut Tuhan, kayaknya ini bakal depannya gak ada upahnya nih gitu ya. Gak ada upahnya deh gitu. Jadi kita kayak udah putus asa sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan janjiin, kok tahan uji akan menimbulkan pengharapan tidak mengecewakan. Kita harus benar-benar pegang erat-erat janji Tuhan ini. Reward pada saat kita tekun mempertahankan iman kita dan kita akan tahan uji, kita akan dapat reward yaitu apa? Pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang mengerti kata amin. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan, kita baca sama-sama deh ya. Oke, baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui damai sejahtera kepadaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Ya, Tuhan bilang Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita harus pegang erat-erat janji Tuhan ini. Waktu kita sungguh-sungguh tekun melakukan firman Tuhan, mempertahankan iman kita, memelihara iman kita. Tuhan bilang Tuhan udah kasih kita, Tuhan udah siapkan reward
upah, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan penuh harapan. Itu adalah menjadi milik kita. Damai sejahtera, kalau kita pikir damai sejahtera sedangkan ini masalah silih berganti, gimana cara damai? Saya percaya pada waktu kita sungguh-sungguh tekun sama Tuhan, sungguh-sungguh tekun mempertahankan iman kita, kita akan mendapat damai sejahtera dari Tuhan yang melebihi segala akal pikiran kita. Jadi mungkin sekarang kita tidak tahu, mungkin lagi saat masalah itu terjadi kita enggak bersuka cita, kita seperti kayak duka cita gitu. Tapi kita harus benar-benar mengerti, kita kalau kita percaya Tuhan tuh memberikan kita rancangan terbaik di dalam kehidupan kita. Yang penting kita taat, yang penting kita tekun mempertahankan iman kita. Tekun dalam melakukan setiap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Waktu kita melakukan bagian kita, bagian Tuhan itu akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yaitu upahnya yaitu apa? Hari depan rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Jadi jangan sampai di sini tempat ini ada yang putus asa, gak ada pengharapan. Bu, masa depan saya madesu, masa depan suram bu, gitu ya. Gak bisa bu, ini kayaknya keluarga saya udah berantakan, ini bakal hancur dah. Perekonomian saya ini kayak hancur, kesehatannya juga kayaknya ini akan hancur. Semuanya ini akan hancur, hubungannya juga kayaknya akan hancur. Jangan sampai kita di dalam Tuhan, anak Tuhan yang Tuhan udah bilangin, rancangan Tuhan tuh damai sejahtera hari depan penuh harapan. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan kita gak ngerti, kita nggak ingat, kita nggak sadar bahwa Tuhan sudah kasih rancangan yang sedemikian baik di dalam kehidupan kita. Dan kita melepaskan iman percaya kita di tengah-tengah. Kita mundur di tengah-tengah, kita nyerah di tengah-tengah. Karena apa? Karena mungkin di tengah jalan kita nggak ngelihat hasil apa-apa. Kita belum melihat hasil apa-apa. Perjalanan kekristenan kita seperti lari maraton. Kalau lari sprinter, oh itu di depan itu ya garis finish gampang, kita bisa lihat. Tapi kalau perjalanan kristenan kita itu seperti maraton, jauh. Kita nggak bisa lihat. Gimana ini? Seringkali orang Kristen, orang percaya, di tengah jalan itu mudah menyerah. Berapa banyak orang Kristen saat orang percaya yang sebenarnya Tuhan udah tebus dengan darahnya. Dan Tuhan sertai dengan Roh Kudusnya. Tuhan berikan kekuatan. Kalau kita apa-apa kita bisa minta tolong, kita bisa doa, kita bisa dengan iman. Seringkali di tengah jalan melepaskan imannya sedemikian mudahnya dan tidak mendapatkan mahkota kehidupan karena di tengah jalan mundur, menyerah, give up. Padahal Tuhan sebagai pemimpin kita, Tuhan ajarin kita. Tuhan adalah pemimpin contoh teladan bahwa kita harus sungguh-sungguh iman kita kuat. Karena Tuhan Yesus juga memberitahukan kita, mengajari kita Tuhan tuh kuat. Tuhan Allah pemimpin yang kuat. Dia memberikan teladan saat dia dalam proses penyalipan. Itu dia setia sampai akhir. Dia tekun memikul salib setia sampai akhir. Dia enggak di tengah jalan, berhenti, saya capek. Udah capek begini, udah tiap hari melayani, tiap hari mengasihi. Kalau saudara lihat ya, Tuhan tuh sampai ada waktu-waktu dia mau istirahat, mau mengasingkan diri istirahat. Orang datang berkerumun, minta lagi dipelayani, minta lagi. Dia sudah sampai seperti itu. Itu pun akhirnya semua orang pada yang dikasih makan mujizat gitu ya. Dikasih makan, disembuhkan. Semua udah sebaik itu. Lagi terakhir itu malah semua orang pada salibkan dia. Ngolok-ngolok, mecut dia, ketawa-ketawain, dipukul, ditonjok, dimahkotain duri, diolok-olok gitu, dipermalukan, digiring gitu, diarak. Gitu kan, murid-muridnya pada ngenyangkal dia, ngejual dia, membiarkan dia, meninggalkan dia. Tuhan bisa saja di tengah jalan dia capek ini sih, kayaknya kayak orang gak tahu diri gitu ya. Apa ini manusia? Pada gak tahu diri gitu ya, gak ada yang berterima kasih gitu. Tapi enggak, Tuhan sungguh-sungguh tekun dan dia menjadi contoh teladan kita dalam tekun memikul salib kita, tekun mematikan kedagingan kita setiap hari. Dalam kita menjadi karakter seperti Tuhan Yesus. Mengerti kata amin. Jadi Tuhan ingatkan kita hari-hari ini, mari kita tekun. Jangan sampai di tengah jalan mudah putus asa, mudah menyerah. Ya berapa orang kalau kita lihat, suicide gitu ya, bunuh diri, kenapa? Putus asa, oh udahlah gak tahu ini kehidupan gak ada jalan keluarnya. Turun, bukan terjun ke kolam renang, terjun tanah gitu ya. Betapa ada orang-orang yang sangat dengan hidupnya, yang mungkin saja dia sudah orang-orang percaya, tapi putus asa, tapi gak tekun mempertahankan imannya. Tuhan ingatkan hari-hari ini, mari tekun mempertahankan iman kita. Jangan jual iman kita. Wah, saya mesti saya untuk dapat uang
atau apa? Kita jual iman kita. Oh, untuk dapat mungkin pasangan misal yang belum berpunya pasangan gitu ya. Kita jual iman kita. Tuhan ingatkan kita terus tekun sampai garis finish, sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Tekun beriman, tekun berdoa. Katakan kanan kiri, tekun beriman, tekun berdoa. Di Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus menyatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Yang menegaskan mereka untuk mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu tuh tekun, gak bosenan. Gak, ya itu doa, enggak. Lagi enak di hati, doa. Lagi malas, enggak. Lagi cuaca cerah, doa. Cuaca mendung, enggak gitu ya. Lagi kira-kira kayak gitu ya. Dan dia bilang gini, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hati, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiknya aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan ingetin, kalau kita berdoa tuh jangan jemu-jemu. Tuhan bilang, kayak ada seorang hakim aja nih lalim. Lalim tuh dia gak takut Tuhan, jadi preman banget, gak takut Tuhan, gak takut orang. Preman gitu ya. Nah ini ada seorang janda. Janda itu yang haknya tuh sebenarnya kayak gak ada hak sama sekali. Aduh itu kalau contoh sama hakim itu dipites gitu ya. Gak ada guna ini kayak kutu gitu. Apa sih gak ada guna sama sekali. Bukan lawan beratnya hakim, gak masuk perhitungan sama sekali deh. Bukan tutup sebelah mata, tutup dua mata bisa gitu ya. Ini gak ada lawannya, ini gak perlu dilawan sama sekali. Diinjak aja selesai contohnya gitu. Tapi Tuhan bilang gini, ini ada seorang janda ya bukan seorang wanita bangsawan ningrat kaya raya, enggak ya. Janda udah gak punya hak sekali, tapi dia terus menerus. Datang terus menerus ke hakim itu. Terus dia datang. Merengek gitu kayak, bela aku dong, bela aku, ayo dong bela, besoknya ayo dong bela. Si hakim udah sembunyi-sembunyi kali ya. Gue ngumpet juga nih di balik tirai, di balik tas, di balik mana, kulkas mana. Ini datang tuh, ayo bu, ayo dong pak. Lama-lama, kesel banget ya. Udah deh sini. Oke, jerat di stempel. Oke, udah menangin aja lah. Seperti itu, Tuhan bilang gitu. Ini hakim yang lalim aja, dia membenarkan janda itu karena dia terus menerus. Dia tekun. Sama seperti itu Tuhan ajarin kita. Kalau kita berdoa tuh never give up. Jangan di tengah jalan, ini kayak bukan kehendak Tuhan, ya udah selesai. Loh, jangan cepet-cepet langsung menyerah gitu. Tapi memang jangan kita doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, Tuhan, saya sayang banget, saya senang banget sama suaminya orang itu Tuhan. Itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dah, jangan ya itu udah pasti ditolak gitu ya. Tuhan, ini mobil tetangga Tuhan bagus banget. Dalam nama Yesus. Wah, jadi milik saya. Jadi ya jangan gitu, bukan gitu ya, tapi yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gimana kita tahu? Ya kita harus sering bersekutu sama Tuhan, baca firman, doa, biar kita ngerti. Dan yang sesuai dengan firman Tuhan apa? Itu kita doakan sungguh-sungguh. Kesembuhan kita doakan, jangan belum apa-apa. Udahlah, kayaknya gak sembuh, kayaknya udah meninggal, udah meninggal aja. Ya jangan begitu. Ya Tuhan ingatkan kita gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, apakah tidakkah Allah tuh hakim aja kayak begitu ya, hakim yang lalim. Apalagi Tuhan bilang kayak gini, apalagi Tuhan gitu. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia pasti membenarkan orang-orang pilihannya yang terus-menerus nih ya, siang malam berseru kepada dia. Dia tuh pasti akan membenarkannya. Dia gak akan ngulur-ngulur. Gue ulur, rasain ya. Ayo terus. Ayo terus. Tidak pernah ngulur-ngulur. Tuhan, saudara jangan pikir kayak Tuhan tuh senang ngulur-ngulur kita. Biar kita kayak, Tuhan ngemis, aduh Tuhan kok beloman. Ya bagus, ayo terus, lu sih nakal, ayo terus. Enggak. Pada waktunya, pada waktu Tuhan yang terindah untuk kita, itu dia akan kasih. Yang penting apakah kita tekun, kedapatan tekun gak dalam iman kita.
Ya waktu kita tekun dalam iman, kita akan terlihat dari doa kita. Orang yang gak sungguh-sungguh berdoa tekun, sepertinya imannya juga gak sungguh-sungguh 100% sama Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan ingatkan kita jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat menyerah di tengah jalan. Kayaknya ini bukan kehendak Tuhan. Wah ini hujan, kayaknya bukan kehendak Tuhan, saya ke gereja, udah deh saya ke mall. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi Tuhan ingatkan kita gitu, mari kita sama-sama ya untuk terus kalau kita berdoa jangan jemu-jemu. Jangan hari ini berdoa, besok enggak. Hari ini berdoa, kayaknya enggak dijawab, ya udahlah selesai. Jangan gitu. Ya, dan Tuhan ingatkan gini, di Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang itu perlu waktu. Ketekunan itu perlu waktu. Waktu kita beriman sama Tuhan, itu tetap ada waktu. Tekun. Waktu seorang petani misalnya, dia untuk buahnya matang, dia harus nyiramin, airin, pupukin, nyiramin. Karena gak mungkin kita hari ini disiramin pupuk, dalam nama Yesus, besok tumbuh. Gak bisa, itu ada waktunya. Buah yang matang ada waktunya, ketekunan ada waktunya. Sama seperti proses orang hamil gitu yang melahirkan. Kita gak mungkin doain, besok lahir, besok 9 bulan, 10 hari dulu Bu. Bener kan? Gak mungkin kita doa, karena apa? Sehari-hari ini orang seringnya instan. Gak dijawab, Tuhan jahat. Aku kecewa sama Tuhan. Tuhan gak dengerin doaku, Tuhan gak peduli aku. Mana ini janji-janjimu loh? Ada waktunya. Bukan Tuhan ulur waktu. Tidak pernah terlalu cepat, tidak terlalu terlambat. Tapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ya, dan Tuhan ingatkan dia. Jadi biarlah ketekunan kita dalam iman. Mari itu seperti buah yang matang. Ada waktunya. Nah, di dalam waktu singkat ini saya mau bagikan sedikit tentang kesaksian saya. Gitu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kalau saudara ingat, saya juga pernah bersaksi bahwa papa saya itu waktu itu sakit. Ya, dan masuk rumah sakit. Dan papa saya sakit, masuk rumah sakit, dan itu ternyata berkali-kali masuk rumah sakit. Gitu ya. Rumah sakit pertama setelah keluar dari rumah sakit pertama kira-kira seminggu, pulang 1-2 hari masuk lagi. Dan itu lebih gawat lagi. Waktu pulang dari rumah sakit itu masih ada pakai oksigen segala ya. Tapi pas keluar, masuk ke rumah sakit kedua itu dalam keadaan tidak sadar. Jadi baru keluar dari rumah sakit tuh gak sadar, masuk lagi. Dan lagi di rumah sakit langsung ke UGD, langsung ke ICU. Dan itu langsung nyaris lewat, kira-kira seperti itu. Karena saturasinya turun terus. Sampai akhirnya dipasangin ventilator, apa semua. Wah selangnya banyak semua, ada banyak sekali semua selang-selang di tubuhnya gitu. Dokter-dokter tuh sepertinya tuh udah lumayan kayak give up lah. Seperti gitu ya. Tapi saya terus berdoa Tuhan, saya terus percaya, saya terus iman, saya terus tekun. Sekali lagi, waktu kita berdoa, saya juga percaya gini, saya iman sampai akhir. Tapi tetap segala sesuatu saya kembalikan kepada kedaulatan Tuhan. Benar ya, kalau kita doa, kita jangan gini, tengah jalan, kayaknya bukan kehendak Tuhan dia untuk sembuh. Ya udah kita stop berdoa, enggak. Kita berdoa sampai akhir. Tapi tetap hasil akhir kedaulatan Tuhan. Kalau memang Tuhan mau dia tetap hidup, Tuhan akan sembuhkan. Kalau enggak ya sudah. Tapi iman kita sampai akhir. Gitu. Dan di dalam saat itu, ya dan itu naik turun, drop gitu ya. Terus terang saya juga melihatnya seperti jet coaster juga saya gitu ya. Jet coaster, roller coaster gitu ya. Jadi kayaknya aduh ini sekarang udah baik, drop lagi. Dan saya jadi benar-benar merasakan gitu bahwa di saat itu banyak kan ada keluarga-keluarga datang. Keluarga-keluarganya itu ada yang orang-orang Kristen yang pastinya banyak lah gitu. Dan itu banyak yang kira-kira malah melemahkan iman saya. Gitu. Jadi bukannya ayo kita berdoa sungguh-sungguh untuk kesembuhan. Enggak, lebih karena sudahlah pasrah ya, siap-siap. Sudahlah gak usah terlalu sedih. Ya memang Tuhan memang Tuhan tahu yang terbaik. Loh, langsung kayaknya udah loh, ini gimana? Ada juga yang malah ini anak Tuhan ya. Ini kasih air, suruh minum air untuk kesembuhan. Air apa lagi nih Sefir? Ya ini itu orang percaya, orang percaya gitu. Jadi masalah itu seringkali menguji iman kita. Gitu. Dan saya pun jadi tahu, ternyata orang percaya saat masalah itu terjadi, masalah kesengsaraan itu terjadi, ya itu memang membuktikan iman kita. Terbuat dari apa? Emas, jerami, kayu, atau perak.
gitu, akan terbakar, hangus atau enggak gitu ya. Dan pada waktu itu saya tetap percaya Tuhan, saya semakin dekat sama Tuhan, semakin saya sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan. Dan ya saya berterima kasih juga buat banyak juga di sini saudara-saudari kita yang juga datang berkunjung, juga tekun doain papa saya. Saya terima kasih, tepuk tangan juga buat semua yang udah, terima kasih juga semua. Dan jadi setelah papa saya di ICU berapa hari gitu ya, udah drop-drop tapi akhirnya kembali, kuat kembali. Setelah itu keluar dari rumah sakit ya, yang kedua ya. Dan kemudian beberapa hari kemudian masuk lagi rumah sakit yang ketiga. Jadi itu benar-benar Tuhan, saya perlu kuatin, menguatkan hati saya di hadapan Tuhan. Menguatkan iman percaya saya kepada Tuhan. Makanya saya baru nyadar bahwa Tuhan bilang gini, kalau Tuhan datang ke dunia, ke bumi, apakah ia mendapat iman di bumi? Ternyata iman itu langka. Kita mungkin sering kembali bilang, saya anak Tuhan, saya percaya. Gitu ada di tes, ayo uji. Seberapa iman kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap sungguh-sungguh ataukah kita melepaskan di tengah jalan? Saya percaya kalau kita yang jaga terus iman kita sampai akhir, kita akan mendapat harapan yang tidak mengecewakan. Tapi kalau kita di tengah jalan kita lepas, kita akan kecewa dengan keputusan kita. Jadi waktu yang ketiga kali, saya terus berdoa dan saya, yaitu kenapa kita sering harus baca firman, tekun, baca firman, doa, saat teduh, kenapa? Saat itu Tuhan semakin banyak berbicara, mengajari saya. Saya diingatkan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan mulut perkataan Tuhan, keluar dari mulut Tuhan. Jadi saya benar, Tuhan bilang apa? Oleh bilurnya Tuhan kita disembuhkan. Saya pegang, saya tutup mata jasmani saya, telinga rohani saya, telinga jasmani saya. Semua orang pada, ini mah udahlah semua melemahkan. Melihat kondisinya seperti ini, dokter-dokter juga udah kayak, ya kita lihat aja. Saya tutup semua dan saya buka mata rohani saya buka telinga rohani saya. Apa sih yang firman Tuhan bilang? Manusia hidup bukan dari roti aja, tapi dari setiap firman. Sudah saya pegang kuat-kuat firman Tuhan. Dan tetap saya kembalikan kedaulatan Tuhan. Tapi saya tetap mau sampai akhir, saya mau iman. Gak mau tengah jalan saya, yaudahlah. Dan ternyata puji Tuhan, rumah sakit yang ketiga. Sekarang papa saya udah di rumah, ya dan papa saya udah stabil, puji Tuhan. Cuma tinggal jalannya yang mesti dilatih, tapi secara overall sangat membaik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mau ingatkan kita, mari kita bertekun dalam iman. Saat kita mungkin gak ada masalah, kita bilang kita bertekun dalam iman. Tapi itu masalah akan terjadi dalam hidup kita. Saat masalah terjadi, jangan sampai kita kecewa sama Tuhan, marah-marah, benci, curiga apa. Tapi justru saat itu menjadi kesempatan. Kita buktiin iman kita kesempatan untuk kita bertumbuh lebih lagi mengenal Tuhan. Kesempatan untuk lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Yang mengerti kata amin.